Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu berat, tapi kamu sendiri bingung beratnya karena apa? Pernah nggak kamu berdiri lama di satu titik, pengen bergerak, pengen berubah, pengen mulai sesuatu, tapi tubuh kamu tuh kayak gak mau jalan? Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal, tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Pernah nggak kamu tahu harusnya kamu ngomong, harusnya kamu bilang enggak, harusnya kamu jujur, tapi mulut kamu diem, tenggorokan kamu mengeras, pikiranmu blank, dada kamu kayak beku. Itu bukan malas, itu bukan kamu kurang niat, bukan kamu lemah, itu yang disebut freeze response. Mode bertahan hidup yang nggak kelihatan, mode menahan yang tubuhmu aktifkan ketika ia ngerasa gak aman. Dan hari ini aku mau ngajak kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi di tubuhmu, supaya kamu tahu gimana keluar pelan-pelan dari beku atau freeze response itu. Dalam ilmu saraf dan polyvagal theory, ada 3 mode utama sistem saraf: fight, flight, and freeze. Kita sering bicara soal fight and flight, marah, panik, pengen kabur, pengen bales. Tapi freeze adalah mode yang paling diam, paling sunyi, dan paling sering disalahpahami. Freeze itu bukan pasif. Freeze adalah proteksi. Saat tubuh ngerasa terlalu overwhelmed, terlalu capek, terlalu takut, atau terlalu banyak tekanan, dia akan masuk ke mode dorsal vagal shutdown. Dalam mode ini, tubuh menekan energi, menurunkan kecepatan, mematikan impuls bergerak, dan fokus hanya pada satu hal, bertahan. Makanya kamu ngerasa sulit memulai, sulit berpikir, sulit memilih, sulit ngambil keputusan. Leher kamu kaku, dadamu berat, pundak kamu naik tanpa sadar, dan mata kamu susah fokus. Pikiranmu seperti kabur atau kayak ngeblank. Tubuhmu tuh seperti berkata, aku gak kuat lari, aku gak kuat ngelawan. Aku berhenti dulu supaya aku gak hancur. Itu bukan kamu gagal. Itu tubuhmu yang sedang protektif. Tubuhmu sedang mencoba menyelamatkanmu. Banyak orang bilang, kenapa sih aku gak ngelawan aja? Kenapa aku gak bisa speak up? Kenapa aku gak kabur aja dari situasi ini? Jawabannya sederhana tapi dalam. Saat kamu kecil, saat kamu gak punya kekuatan, gak punya suara, gak punya pilihan, freeze seringkali menjadi strategi yang paling aman. Kalau kamu marah, dimarahin balik. Kamu belajar untuk diam. Kalau kamu jujur lalu malah diketawain, kamu belajar untuk menjadi beku. Kalau kamu cerita tapi gak dipercaya, kamu belajar untuk menahan. Freeze terbentuk bukan dari masa sekarang, tapi dari pengalaman masa lalu yang tubuh kamu belum selesai proses. Sekarang kamu udah dewasa, tapi tubuh kamu masih memakai strategi lama. Karena dia pikir itu adalah cara paling aman yang aku tahu. Freeze adalah identitas protektif. Dia muncul bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuh kamu pernah ngerasa gak aman dan dia ingin mencegah kamu terluka lagi. Aku pernah ada di fase di mana tubuhku freeze bukan karena kejadian besar, tapi karena konflik kecil. Sesuatu yang sebenarnya secara logika sederhana. Ada satu hari aku berdebat kecil dengan seseorang, nggak ada yang teriak, nggak ada yang kasar, tapi tubuhku tuh langsung berhenti. Dada aku mengeras, tanganku dingin, pikiranku kabur, dan mulut aku tuh kayak nggak bisa ngeluarin suara. Padahal aku pengen jelasin. Padahal aku tuh pengen nyampaikan batasan aku. Tapi tubuhku tuh seperti menekan tombol shutdown. Dan waktu itu aku bingung. Aku nih kenapa? Ada apa dengan aku? Tapi setelah belajar tentang dorsal vagal shutdown, aku baru paham tubuhku sedang memutar ulang pola lama. Pola di mana berbicara tuh gak aman. Pola di mana konflik tuh berarti aku harus meredam diri. Pola di mana diam tuh adalah cara untuk selamat. Dan saat aku akhirnya menerima itu, aku berhenti menyalahkan diriku.
Aku mulai belajar mengajak tubuhku ngerasa aman. Sedikit demi sedikit, sampai freeze itu nggak lagi mengambil seluruh kendali. Untuk keluar dari freeze, kita nggak bisa paksa tubuh kita bergerak besar. Kita harus mulai dengan rasa aman. Karena freeze itu bukan karena kita kehilangan kendali. Freeze adalah tubuh yang nggak ngerasa aman. Latihan yang paling sederhana tapi sangat kuat dalam somatic therapy adalah teknik orienting safety. Mari kita lakukan bersama. Tarik nafas pelan. Hembuskan lebih panjang dari tarikannya. Sekarang, perlahan lihat sekeliling ruangan. Gak buru-buru, gak dipaksakan. Gerakan kepalamu pelan. Seolah kamu sedang memastikan bahwa tempat ini tuh aman. Lalu lakukan ini. Lihat 5 hal yang membuatmu merasa aman. Bisa benda, warna, cahaya, tanaman, jendela. Lihat perlahan. Rasakan tubuhmu bereaksi. Sensasi kecil itu, nafasmu yang melembut, bahumu yang perlahan turun, tenggorokanmu yang pelan-pelan melonggar, adalah tanda kalau freeze mulai mereda. Orienting safety memberi sinyal ke sistem saraf, kita nggak dalam bahaya. Kamu boleh kembali. Kamu aman, karena tubuh hanya bisa bergerak kalau dia merasa aman. Bukan kalau kita paksakan. Sebelum kita tutup, aku ingin kamu renungkan hal ini. Banyak orang yang hidupnya berat bukan karena hidupnya buruk, tapi karena mereka terlalu banyak menahan. Menahan nangis, menahan jujur, menahan marah, menahan kecewa, menahan keinginan, dan menahan suara mereka sendiri. Tubuh kamu gak dibuat untuk menahan semuanya sendirian. Tubuhmu dibuat untuk mengalir. Dan freeze adalah tanda bahwa tubuhmu udah terlalu lama menahan. Dan hari ini kamu akhirnya tahu cara untuk mulai keluar. Perlahan, tanpa paksaan, tanpa memaksa dirimu untuk menjadi berani. Hanya dengan memberi tubuhmu rasa aman. Aku ingin kamu jawab ini di jurnalmu malam ini. Kapan aku paling sering freeze? Dalam situasi apa tubuhku paling banyak menahan? Apa satu hal kecil yang bisa membuat tubuhku merasa aman hari ini? Karena perubahan gak dimulai dari keberanian besar. Perubahan dimulai dari tubuh yang ngerasa aman. Supaya kamu ingat bahwa tubuhmu gak butuh kamu untuk menjadi kuat. Tubuhmu hanya butuh kamu menjadi lembut. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng buat kamu yang ingin hidup lebih sadar. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you.